Halo guys, kembali lagi di AK Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastilah mengerikan dong. Film ini menceritakan sosok makhluk yang mengikuti manusia. Tidak hanya mengikuti, tapi juga membunuh. Lalu, semengeri apakah filmnya? Oke lah, daripada kalian penasaran, inilah It Follow. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang aww cantik yang berlari kesana kesini. Bukan lari maraton, tapi seperti dikejar sesuatu. Kemudian berangkat menggunakan mobil dan berhenti di pinggir pantai. Di pinggir pantai, si kewes ini menelpon ayahnya dan terlihat sangat ketakutan. Entah sosok apa yang mengejarnya, dan keesokan harinya si kewes ini ditemukan tewas mengenaskan. Dad, I'm sorry I can be such a shit. I don't know why I do that. Oh my god. Kemudian scene berpindah kepada seorang cewek bahenol bernama Jay yang terlihat sedang asik mandi di kolam berenang. Bukan mandi wajib. Lalu tidak lama datanglah temannya Jay yang menyuruh Jay segera menyudahi mandi karena menyadari Jay sedang diintip oleh dua bocil yang sedang... nggak usah dijelasin. Hey, Jay. Hey, what's up? Paul and Yara here. Actually, I'm going out tonight. I see you. Aduh. Jay pun menyelesaikan mandinya lalu berkumpul dengan teman-teman. Terlihat teman perempuannya Jay menggunakan alat make up, tapi sebenarnya itu bukan alat make up, melainkan layaknya handphone yang bisa chattingan dan tiktokan. Canggih juga ya. Jay pun lanjut berdandan karena sudah ditunggu oleh seorang pria. Pria itu bernama Hart. Mereka pun pergi untuk nonton bioskop. Di bioskop, Hart pelengak-pelengok melihat ke belakang. What about the girl in the yellow dress? Where? I don't see her. Right there. I'm sorry, I don't... Okay, well, can we go back to the car? Hart berkata, di belakang ada seseorang berjalan menghampiri kita. Tapi anehnya, si Jay sama sekali tidak melihatnya. Nggak asik, cabut ah. Akhirnya mereka tidak jadi nonton. Ya, mereka pun pergi ke kafe untuk makan-makan. Terlihat di luar seseorang berjalan menghampiri mereka. Sosok apakah itu? Entahlah. Kemudian Hart mengajak Jay untuk pindah ke tempat yang sepi. Ngapain tuh? Ternyata si Hart ini mengajak si Jay untuk beradu mekanik, tapi karena si Jay ini sudah naik pitam, akhirnya mereka pun melakukannya. Apakah kalian pernah memainkan game GTA? Ya, begitulah kira-kira. Setelah 3 detik, adegan pun selesai, lalu tiba-tiba ternyata Jay ini dibius oleh si Hart. Sontak Jay pun kaget karena terbangun dengan posisi terikat di atas kursi roda. Jay pun bertanya kepada si PA Hart, ngapain sih lo Hart? Dengan santunya Hart menjawab dengan berkata bahwa selama ini dia diikuti oleh sosok makhluk. Tapi anehnya orang lain tidaklah bisa melihat sosok itu. Rupanya Hart ini terkena seperti kutukan, yang mana kutukan itu dia dapatkan setelah beradu mekanik dengan seorang bondon. Hart berkata jika Jay ingin melepaskan kutukan itu, maka harus beradu mekanik dengan seorang laki-laki. Jika Jay tidak segera memindahkan kutukan itu, maka konsekuensinya adalah nyawanya sendiri. Ternyata tujuan Hart beradu mekanik dengan si Jay hanya untuk memindahkan kutukan itu. It looks like to hurt you. Kampret juga nih si Hart. Lalu Hart memperlihatkan kepada Jay sosok yang ia maksud, karena sekarang sosok itu telah resmi mengikuti Jay. Lalu Hart menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki karakter berjalan sangat lambat, tapi apabila makhluk itu berhasil menangkap Jay, maka seketika itu juga Jay pun akan modar.
Kelamaan ngoceh lu Hart. Lalu Hart pun memulangkan Jay ke rumahnya. Teman-temannya Jay pun heran melihat Jay pulang dengan kondisi kusut munyut. Jay pun trauma dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena sudah sembuh, Jay pun mengikuti pelajaran di sekolah. Tapi saat Jay sedang mengikuti pelajaran, tiba-tiba terlihat di luar sosok nenek-nenek berjalan menghampirinya. Among the porcelain, among some have bitten off the map. I shall tell you all. Persis seperti yang dikatakan Hart, bahwa ciri-ciri makhluk itu berjalan sangat lambat seperti siput dan menyerupai manusia. Sontak itu membuat Jay ketakutan dan kabur dari kelas. Ternyata makhluk itu terus mengejarnya. Beneran setan apa orang ya? Akhirnya Jay pun mencoba menyapanya dengan berkata halo, tapi yang menjawab malah orang di belakang nenek itu. Hello? Ternyata benar itu adalah setan. Lalu Jay pun ngibrit ketakutan. Jay pun menceritakan kepada teman-temannya lalu berkata, tidur di rumah gue aja ya malam ini. Hari pun sudah larut malam. Ketika yang lainnya sudah tertidur, Jay pun ternyata tidak bisa tidur. Jay keluar kamar untuk menghampiri temannya bernama Paul. Lalu mereka pun berbincang-bincang mengenai masa lalu. Ternyata Paul ini menyukai Jay, walaupun Jay ini ternyata adalah seorang cewek micet. Di tengah asiknya obrolan, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di arah dapur. Saat Paul mengeceknya tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Di tengah takut dan penasaran, akhirnya si Jay pun mengeceknya sendiri. Itu si curug pipis. Sontak itu membuat Jay shock parah melihat makhluk itu hadir menyerupai yang kebelet pipis. Something wrong with me. But I saw a girl in the kitchen. Kemudian mereka mendengar ada yang menggedor-gedor di luar pintu. Tapi ternyata itu adalah temannya. Lalu tiba-tiba ternyata lagi-lagi makhluk itu hadir dengan sosok pria tinggi besar. Jay pun akhirnya ngibrit menggunakan sepeda dan tidak lama datanglah temannya Jay yang menenangkannya. Lalu terlihat seorang pria berjalan ke arah mereka. Apakah itu makhluk seperti siput? Bukan, itu ternyata temannya Jay bernama Cray. Lalu akhirnya mereka pun membuat rencana untuk memfataliti makhluk itu. Mereka pun lanjut untuk mencari Hart guna mencari petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan kediamannya Hart. Hart pun kembali menjelaskan bahwa jika Jay ingin terbebas dari hal itu, maka dia harus melakukan mata-mata bersama pria lain. Setelah mendengar semua ocehannya Hart, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Di sini Jay diajarkan cara menembak. Lalu saat mereka sedang bersantai, datanglah makhluk itu dan menarik rambutnya Jay. My God, bagaikan predator tak terlihat, mereka pun panik. Tapi sungguh aneh, makhluk itu ternyata bisa dipukul dan bisa merasakan sakit saat Jay mencoba menembaknya. Setan apaan lah beginian ya. Tapi ternyata makhluk itu belum juga modar. Alhasil si Jay pun kabur menggunakan mobil lalu mengalami insiden. Jay pun dibawa ke puskesmas terdekat. Disinilah Cray menawarkan diri untuk mengambil kutukan itu dengan cara, ya pastilah beradu mekanik dong. Karena ritual sudah dilakukan, Jay pun saat ini terbebas dari kutukan dan berpindah kepada Cray. Ternyata si Cray ini cukup pintar. Cray pun akan memindahkan kutukan itu kepada seorang bondon PSK. Malam pun datang. Saat Jay melihat dari arah jendela, terlihat seorang lelaki berpakaian putih memasuki rumahnya Cray, melewati jendela lalu mendarat. Sadar itu bukanlah manusia, Jay pun bergegas untuk menghampiri Cray.
Ternyata ritual mereka gagal karena si kewes PSK yang diaduk oleh Gray sudah tewas, jadi makhluk itu otomatis kembali ke Gray. Bagaikan pasangan suami istri yang sudah lama tidak minta jatah, Gray pun harus modar diterkam si makhluk. Karena Gray sudah tewas, kutukan pun kembali lagi kepada Jay. Singkat cerita, karena sudah capek berlarian tanpa henti, mereka pun berniat memancing makhluk itu lalu membunuhnya. Rupanya mereka berencana menenggelamkan makhluk itu di kolam berenang lalu menyentrumnya. Tanpa berlama-lama, si makhluk pun datang. Bukannya mengikuti Jay nyebur ke kolam berenang, makhluk itu malah melempari Jay dari atas kolam. Sontak itu membuat mereka semua panik. Paul pun mengambil senjata api untuk menembaki makhluk itu. Tapi karena makhluk itu tak terlihat, tembakan Paul pun meleset dan mengenai temannya sendiri. Untung saja cuma kena ceker. Saat situasi tegang, salah satu temannya Jay mengambil kain lalu menyungkup si makhluk. Saat itulah Paul juga bergegas menembaknya, dan ternyata tembakan Paul tidak meleset alias tepat sasaran, sehingga membuat makhluk itu tercebur ke dalam air. Sialnya, makhluk itu malah menarik Jay sehingga membuatnya hampir tewas. Untung saja tembakan Paul tepat mengenai kepala si makhluk. Pada akhirnya Jay pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, untuk antisipasi, Jay pun beradu mekanik dengan Paul guna menanggulangi apabila ternyata makhluk itu masih hidup. Si Paul mah mau-mau aja, apalagi di tengah hujan lebat yang mengasoikan. Si Paul pun juga mengantisipasi dengan cara beradu mekanik dengan cewek PSK. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Paul dan Jay yang sedang berjalan bergandengan tangan, lalu tanpa mereka sadari seorang laki-laki mengikuti mereka dari belakang. Apakah itu si setan siput yang berjalan lambat? Entahlah, yang pasti film pun sudah selesai. Ending yang sangat, ya begitulah.